Halo semuanya, apa kabar? Saya Nyoman Widiana, selamat datang di Sibang Belajar. Jadi hari ini kita akan menjawab soal-soal dari buku LKS Matematika untuk kelas 12 semester Gasal. Yaitu kita akan jawab soal-soal pada penilaian sumatif halaman 71, pilihan ganda. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, ini hanyalah soal jawaban singkat ya. Jadi jarak antara tali busur dan titik pusat lingkaran itu disebut dengan apotema. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian untuk nomor 2, jari-jari pada gambar di samping ditunjukkan oleh kecuali ya. Nah, jari-jari itu kan artinya menghubungkan titik pusat ya. Artinya harus ada O-nya. Yang tidak ada O-nya di sini hanyalah bagian B. Jadi jawabannya adalah yang B. Gampang. Selanjutnya soal nomor 3 ya. Ini juga singkat saja. Sebuah lingkaran diketahui jari-jarinya P ya. Jadi R sama dengan P. Kemudian diketahui juga bahwa diameternya sama dengan Q. Keliling sama dengan K dan luas sama dengan L. Jadi rumus yang tepat di bawah ini. Oke, kita uji satu-satu ya. Kalau misalnya ditanya keliling, itu kan sama dengan 2 pi R. Nah, karena R sama dengan P, sehingga rumusnya pun menjadi keliling sama dengan 2 pi P. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rumus keliling yang kedua kan itu pi D ya. Sehingga karena D-nya sama dengan Q, maka rumusnya berubah menjadi K sama dengan pi Q. Lanjut, yang luas itu sama dengan, luas itu kan pi R kuadrat ya. Jadi karena R-nya sama dengan P menjadi Q P pangkat 2. Sekarang kita lihat di pilihannya ada nggak yang mengandung 3 rumus ini. Ada ya, jawabannya adalah C. Gampang sekali. Selanjutnya nomor 4. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai X ya, berdasarkan gambar di samping. Oke. Ini kita menggunakan sudut pusat segitiga dan sudut keliling. Di sini kita bisa menggunakan sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran ya. Nah, berdasarkan gambar di sini kita tahu bahwa sudut DPE itu sama dengan 2 kali dari sudut DFE. Karena sudut DFE ini adalah sudut keliling dari sudut pusat DPE. Oke. Nah, sekarang kita tinggal substitusi sudut DPE itu sama dengan 5x kurang 10. Dan 2 dikali sudut DFE sama dengan 2 kali 70 derajat. Jadi 5x kurang 10 sama dengan 2 kali 70, 140 derajat. Kemudian 5x sama dengan, ini negatif 10-nya kita sama-sama tambah dengan 10 menjadi 140 derajat ditambah 10 derajat. Jadinya 5x sama dengan 150 derajat. Kemudian sama-sama bagi 5 sehingga hasilnya adalah x sama dengan 30 derajat. Jadi jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor 5 ya. Nah, di sini jika diketahui ya, jika luas lingkaran adalah sebesar 346,5 cm pangkat 2, maka luas tembereng PQ adalah berapa? Ini pertanyaan yang mengandung HOTS ya. Jadi ada high order thinking skill. Jadi ini adalah soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Oke. Yang ditanya adalah luas tembereng dari tembereng PQ ya.
otomatis kita guna ya luas lembereng PQ. Kita tahu rumusnya adalah luas juring OPQ dikurang dengan luas segitiga OPQ. Ya enggak? Nah, kita tahu luas juring OPQ itu rumusnya adalah ini kan karena sudutnya adalah siku-siku ya, artinya dia merupakan seperempat dari lingkaran. Jadi luas juringnya adalah seperempat dari luas lingkaran keseluruhan ya, pi r pangkat 2 dikurang dengan luas segitiga POQ ya. Luas segitiga POQ itu sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi, di mana alas dan tingginya adalah R kali R alias R pangkat 2. Oke, di sini saya mau melakukan perubahan sedikit. 1/4 dikali dengan pi R kuadrat dikurang dengan 1/2 R pangkat 2. Nah, ini R pangkat 2 saya rubah bentuknya menjadi pi R pangkat 2 per pi. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena pi per pi kan hasilnya adalah habis ya, jadi tidak mengubah nilainya sama sekali. Oke, kalau kita lanjutkan 1/4. Nah, pi R pangkat 2 adalah luas lingkaran, dan kita tahu luas lingkarannya adalah 346,5 dikurang dengan 1/2. Ini kita ketemu pi R kuadrat, itu adalah luas lingkaran. Luas lingkarannya adalah 346,5 per pi. Nah, ini kalau misalnya kita kalikan dengan kalkulator, maka hasilnya haruslah 31,5 cm pangkat 2 ya. Silahkan pakai kalkulator, jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang nomor 6. Diketahui lingkaran dengan jari-jari 20 cm ya, jadi R-nya sama dengan 20 cm. Dan besar sudut pusat AOB adalah 50 derajat. Oke, sudut AOB sama dengan 50 derajat. Yang ditanya adalah panjang busur AB. Oke, kalau misalnya kita gambar titik A, ini titik B, ini besarnya adalah 50 derajat ya. Ini O, ini 20. Nah, jadi panjang busur itu merupakan sebagian, atau panjang busur itu adalah sebagian dari keliling ya enggak? Jadi rumusnya busur AB itu sama dengan 50 derajat per 360 derajat dikali dengan keliling. Keliling itu adalah 2 pi R. Oke, kita kerjakan saja. Ini 50 bagi nolnya kita coret, jadi 5/6. Maaf, 5/36 dikali dengan 2 dikali dengan 20. Maaf, saya pakainya 3,14 aja, dikali dengan jari-jarinya 20 ya. Terus perhatikan, saya mau kalikan 20 dengan 5 dulu. Kenapa? Supaya hasilnya dapat 100. Sehingga kemudian ini 2 saya kalikan dengan
Nah, di sini karena saya pakai 3,14, jadi saya mau kalikan 20 dengan 5 dulu. Jadi 5 kali 20 adalah 100. 2 dibagi 36 ya, sisanya 18 di bawah. Ya enggak? Dan dikali dengan 3,14. Nah, 3,14 dikali dengan 100 hasilnya adalah 314 per 18. Ini hasilnya adalah 3,14 dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 17,44 ya. Hasilnya 17,44 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Part selanjutnya, silahkan klik link pada description box. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.